Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat DKV, kembali lagi bersama saya Aisra Dipa Amanda, tentunya di DKV Podcast. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang hangat bersama tamu spesial saya, narasumber yang sangat dinantikan, yang mungkin sudah sangat sibuk karena mau masuk di hari H kegiatan yang akan kita bahas kali ini. Oke. Nah, narasumber kita yang pertama itu ada Kak Fadli Y. Usman Esos. Beliau merupakan alumni tahun 2001 dan beliau dipercayakan sebagai ketua panitia di kegiatan reuni nanti. Yang kedua ada Kak Uun Gunarso. Beliau alumni tahun 1999. Beliau merupakan perwakilan alumni ya. Oke, yang ketiga ada Kak Iksan Umar. Dia alumni tahun 2007 dan beliau dipercayakan sebagai sekretaris di kegiatan reuni nanti. Nah, apa kabar kakak-kakak semuanya? Alhamdulillah baik. Iya. Bagaimana sehat bugar? Alhamdulillah sehat. Mendekati hari H kegiatan ini, bagaimana ini persiapannya? Ya alhamdulillah, untuk saat sekarang ini kita masih dalam tahap evaluasi terus, dalam hal ini, teknis-teknis pelaksanaan kegiatan, kemudian kesiapan-kesiapan yang perlu kita siapkan nanti pada saat kegiatan. Untuk sementara ini insya Allah ada lagi satu tahap yang kita akan laksanakan, yaitu finalisasi, segala sesuatu persiapan untuk kegiatan nanti. Berarti sudah sangat padat ya jadwalnya? Iya. Oke, selanjutnya bagaimana ini, terkait pelaksanaan reuni ini sudah berapa kali dilaksanakan? Apakah baru tahun ini atau Ya, alhamdulillah, pelaksanaan reuni akbar ini sudah kedua kalinya kita laksanakan. Ini kemarin di tahun 2018 yang diketuai oleh Bapak Ridwan Detuage, dan yang kedua ini reuni akbar yang kedua ini adalah di tahun 2025 sekarang. Kemarin itu ada juga temu alumni, bukan reuni akbar, tapi temu alumni oh di tahun 2022 ya, berbeda. Jadi reuni dengan temu itu beda, karena kalau temu itu kita tidak paksakan, informasinya tidak terlalu meluas, siapa saja yang dengar kita, ikutkan. Tapi kalau reuni akbar ini kita upayakan dari panitia bagaimana teman-teman yang dari tahun pertama, bahkan ada yang dari 82, ada yang 80, 160 itu sudah komunikasi dengan panitia alhamdulillah sampai saat sekarang ya. oh iya. Jadi kalau untuk kan kemarin kalau tahun berapa itu, jadi diketuai oleh Pak Ridwan. Kalau sekarang itu siapa saja penggagasnya, Pak? Ya, kalau untuk saat sekarang ini penggagas banyak teman-teman, termasuk dari alumni tahun-tahun 90-an, kemudian kemudian di situ kita sudah terbentuk kepanitiaan itu juga ada dari adik-adik yang barusan lulus kemarin, dan sebagai penggagas ini semua teman-teman, ya yang ada di alumni. Oke, jadi kalau, eee, hubungan kerja antara pihak sekolah dengan alumni bagaimana? Jadi hubungan kerja antara pihak sekolah dengan alumni, nah kita alumni itu bagaimana memberikan informasi tentang peluang dan kesempatan kerja, terus, bagaimana mensiasati peluang-peluang kerja terhadap, teman-teman atau adik-adik yang saat nanti lulus, sekolah. Mmm, iya iya iya. Kalau tadi kan alumni dengan pihak sekolah, kalau sekarang, saya mau tanya hubungan antara alumni dengan pemerintah daerah bagaimana, Pak? Jadi, hubungan antara alumni, dalam hal ini SMK 1 dengan pihak pemerintah, eee, teman-teman alumni itu berupaya bagaimana menciptakan, eee, apa, jalinan kerja antar alumni dengan, sekolah terhadap, pemerintah dalam hal ini, bahwa antara alumni dengan sekolah itu kerjasama untuk, bagaimana membantu mensukseskan program-program pemerintah. Dalam hal ini terkait dengan
menciptakan lapangan kerja di sebatas itu dulu. Nanti ada hal-hal lain yang mungkin akan dikembangkan pada saat kita alumni. Karena di reuni ini bukan cuma sekedar temu kangen, bukan cuma sekedar sapa heseyo. Kita di sini berupaya untuk menciptakan suasana kekeluargaan, keakraban sehingga antara alumni sekolah dan pihak pemerintah itu match, itu ada kerjasama yang baik. Sehingga adik-adik lulusan SMK yang notabene disiapkan untuk lapangan pekerjaan itu stay dan siap untuk dipekerjakan. Gitu. Mantap, mantap. Oke, yang selanjutnya kira-kira kan saya dengar kemarin itu kegiatannya itu 2 hari. 2 hari di tanggal 23 dan 24. Apa saja yang akan dilakukan selama 2 hari tersebut? Kira-kira kegiatannya apa saja? Ya kalau untuk agenda acaranya ya banyak juga. Yang utama itu jalan santai ya, yang dimulai pagi di hari Sabtu ya. Tanggal 23, Bu. Iya, 3 dan dilanjutkan dengan senam Zumba ya. Terus lanjut di malamnya itu pentas seni ya, yang akan dipentaskan dari siswa Oh, dari siswa SMK. siswa dan alumni juga ya. Dan besoknya hari Ahad Minggu itu pawai akbar dan dilanjutkan dengan kalaupun insyaallah terencana itu akan dilakukan dialog terbuka Wow. ya, sama Pak Bat ya. Dan setelah itu dilanjutkan dengan agenda games ini dan malamnya itu malam Ramadan. Oh. Jadi kan tadi ada jalan santai sama Zumba. Kalau jalan santai sama Zumba itu yang ikutnya hanya alumni atau ada gabungan dari siswa-siswa SMK? Ya, untuk kegiatan jalan santai, insya Allah kita akan mulai pada jam 6 ya, 6.30 lah. Dan insya Allah kita dari panitia akan menghadirkan, melibatkan pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati Tojo Una yang kita akan komunikasikan dan insya Allah beliau akan siap karena kebetulan beliau juga orang dekat dengan Pak Bupati. Beliau juga akan membantu kita untuk memfasilitasi. Insya Allah beliau siap untuk membuka kegiatan melepas kita di jalan santai. Kemudian keterlibatan itu pihak sekolah juga saya sudah ketemu dengan ibu kepala sekolah. Alhamdulillah respon positif begitu luar biasa dari pihak sekolah membantu kegiatan jalan santai ini dan melibatkan seluruh siswa juga dan seluruh alumni yang ada. Kemudian bukan cuma itu juga, alumni juga menghadirkan keluarga. Ya, keluarga dalam arti ada bapak dan anak. Kenapa kita buatkan konsep seperti ini? Karena kita ini bukan cuma kenal begitu saja dengan alumni, tetapi keluarganya juga kita ingin kenal, ketemu di jalan, oh ini anaknya ini, oh ini suaminya ini istrinya ini. Itu tujuan daripada jalan santai. Kemudian juga kita akan berkomunikasi dengan Ibu Bupati Tojo Una karena ini adalah salah satu programnya beliau juga, ya apa istilah melinja ya. Saya lihat itu ada spanduknya besar itu, ya alhamdulillah saya akan coba insya Allah dari sini kita akan komunikasi dengan Ibu Bupati memberikan masukan kepada beliau bahwa kalau bisa beliau juga bisa hadir bersama-sama Bapak Bupati Tojo Una seperti itu. Ya, berarti kalau jalan sampainya itu berarti dengan keluarga ya? Ya dengan Jangan sampai Pak Fadli dikira jomblo. ya itu salah satunya. Jadi kita lanjut. Kira-kira gambaran umum peserta alumni yang akan datang itu dari mana saja? Apakah cuma di Ampana atau? Ya, alhamdulillah saya sudah dapat informasi dari teman-teman alumni, bahkan saya melihat alumni yang lebih menggebu-gebu ini, ada alumni dari tahun 90 sampai 99 tuh luar biasa. Saya sangat bangga kenapa antusiasnya mereka itu luar biasa. Bahkan kemarin saya dengar kabar bahwa ada pertemuan di Kota Palu, dari Donggala, Sigi, Biromaru dan sebagainya ketemu di Palu dorong rapat internal untuk mempersiapkan kedatangan mereka ke Tojo Una
Bagus juga sih, mungkin, mau mengenang masa lalu juga ya, Mbak? Ya, kira-kira seperti itu. Dengan usia kita yang sudah tidak muda lagi, nah kita bagaimana membangun kembali, kenangan itu. Saya mau tanya, ini kenapa reuni ini dibuat di tahun 2025? Kenapa bukan di tahun kemarin atau di tahun yang akan datang? Begitu. Ya, jadi, sebenarnya, eee, kita ini punya aturan atau kita punya organisasi Ikatan Alumni SBSMK yang hari ini sebenarnya, insya Allah ya kalau tidak salah hari Kamis, Pak. Hari Kamis kita akan melaksanakan MUBES sebelum pelaksanaan reuni untuk pemilihan ketua baru. Insya Allah kita akan laksanakan 1 hari. Nah, kemudian ada, programnya kita sudah termuat di dalam anggaran rancangan rumah tangga itu bahwa dalam 5 tahun sekali kita melaksanakan reuni. Tetapi kenapa nanti di tanggal 2025? Karena memang namanya reuni akbar ini perlu persiapan yang matang 6 bulan atau 7 bulan, bahkan perlu 1 tahun sebelumnya kita sudah memberikan informasi terlebih dahulu. Kalau cuma temu alumni, hari ini saya sampaikan, besok kita laksanakan bisa, kan cuma temu. Tapi ini namanya reuni akbar, kita harus betul-betul tersaring semua informasi ini ke teman-teman yang ada yang bahkan yang di luar kota, Oh, seperti itu. berarti sudah Iya. dipersiapkan dengan matang ya, Pak? Oke, kan saya dengar juga, kegiatan reuni ini dibuat di bulan Agustus. Kenapa tidak dibuat di bulan Juni kemarin? Kan kemarin juga, ulang tahunnya SMK, kenapa dibuat di bulan Agustus? Iya, jadi, kenapa tidak dilaksanakan di bulan itu, karena itu yang saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya kita melaksanakan diagendakan di ulang tahun, SMK. Cuma karena saya berapa kali rapat, berapa kali pertemuan kita sehingga memutuskan kita tidak bisa secepat itu karena kita butuh waktu dan persiapan yang matang. Sehingga, pelaksanaan reuni ini tidak tergabung dalam, kalau temu alumni kemarin kan kita gabung dengan HUT SMK, tapi hari ini namanya reuni, kita, sendiri. Artinya, tetap keterlibatan di sekolah itu tetap kita butuh, ya, dari sisi, perlengkapannya, kesiapannya, tempat dan sebagainya. Jadi, 2025 ini dan bulan Agustus ini memang sudah ketentuan semua alumni dan panitia untuk pelaksanaannya. Kalau persiapannya kira-kira sudah berapa persen, Pak? Kalau sekarang ini sudah, karena kan waktunya lagi 1 bulan, ya, tanggal 23 dan 24. Kalau persiapan ini sebenarnya bukan juga sudah 100%, tetapi minimal sudah 80%. Tinggal, menunggu waktunya saja, dan, informasi juga kan sampai saat sekarang masih ada juga 1, 2 orang yang di luar kota yang jauh-jauh masih membutuhkan informasi-informasi lebih lanjut. Sehingga, saya belum bisa katakan 100%, tapi karena masih ada, waktu 1 bulan ke depan, ya seperti itu. Nah, jadi, pertanyaan tadi itu merupakan pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin ada hal-hal yang penting yang mau disampaikan, Kak? Ya, terima kasih. Sebelum kita closing, saya menghimbau kepada, teman-teman alumni bahwa kegiatan ini bukan kegiatan hanya sekedar seremonial, tetapi kegiatan ini terbungkus, bagaimana kita bisa, kolaborasi antara, pemerintah dengan alumni, kemudian pihak sekolah dengan alumni. Nah, ini juga dari kita juga sebagai panitia telah memberikan leluasa kepada, teman-teman yang punya usaha, ya. Salah satunya adalah usaha-usaha UMKM. Kemarin kita sudah, berkoordinasi dengan mereka bahwa mereka siap untuk mensukseskan kegiatan ini, ikatan, kuliner Tojo Una-Una, dan insya Allah mereka akan buat pameran di, kegiatannya kita, kurang lebih 30 UMKM yang akan hadir. Kemudian sponsor-sponsor juga alhamdulillah sudah siap untuk meramaikan kegiatan ini. Dan saya, sebelum saya akhiri, saya minta kepada seluruh, teman-teman alumni dari awal angkatan sampai 2025 hari ini, saya minta marilah kita sama-sama sukseskan kegiatan ini. Tanpa kerjasama, tanpa bantu-membantu, panitia tidak akan bisa melakukan hal yang sebaik-baiknya. Maka dari itu, yang belum, mendaftarkan diri ke koordinator masing-masing,
silakan hubungi koordinator masing-masing. Kenapa kita pakai koordinator? Karena koordinator adalah bagian dari panitia yang memperpanjang tangan kan antara panitia dengan alumni yang ada. Karena banyak begitu alumni yang kita tidak bisa sentuh satu persatu, maka kita buat koordinator. Sekali lagi, kontribusi kegiatan ini untuk kesuksesan kegiatan ini kita batasi sampai tanggal 15 Agustus 2025. Oke, jadi itu kan tadi dari Kak Fadli. Untuk dari Kak Uun sendiri apa kira-kira? Oke, khusus untuk teman-teman alumni 99, ayo kita ramaikan reuni akbar. Alumni 99 bukan cuma sekedar teman sekolah, tapi saudara seperjuangan. Jadi saya atas nama alumni 99 mengajak teman-teman dari 99 dengan alumni yang lain-lain untuk mensukseskan acara ini. Jadi terima kasih. Nanti lain-lain ada yang disampaikan selainnya. Oke, silakan untuk Kak Iksan. Ya, kalau saya mengajak teman-teman semua alumni, ya, khususnya 2007, sama-sama kita datang lah. Ya, karena momen ini yang paling ditunggu-tunggu dan dinanti, ya, dan mudah-mudahan kita orang tumbuh sambung. Momennya langka sekali ya. Belum tentu 5 tahun akan datang bisa terlaksana lagi ya. Betul sekali. Oke, teman-teman, itu saja podcast kita pada kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa datang ya di reuni Akbar tahun 2025, tepatnya di tanggal 23 dan 24 Agustus nanti. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Bye-bye!